Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kebun petani. Kali ini kita membahas tentang masalah bunga pada kakao, apa saja yang tidak boleh dilakukan saat lagi pembungaan. Nah, jadi di depan kita ini adalah salah satu pohon yang sudah mengeluarkan bunga yang sudah banyak. Nah, bisa kita lihat sini dari bawah sampai ke atas, ini kakaonya sudah dipenuhi dengan bunga. Nah, ini ya. Jadi hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kakao sedang berbunga? Yang pertama yang kita tidak boleh melakukan adalah jangan melakukan pemangkasan terlalu berat. Itu yang pertama. Kenapa? Seandainya kita melakukan pemangkasan memakai gergaji, nah, contoh kita buang di bagian sini, nah, di sini, maka itu akan membuat bunga gugur. Karena kalau kita memangkas dengan gergaji itu kan ada upaya atau gerakan dari pohon kakaonya, makanya itu bisa membuat bunganya menjadi gugur, terlalu kuat dalam pemangkasan. Jadi yang boleh melakukan pemangkasan itu contohnya hanya di tunas air dan cupon. Itu yang kita sarankan. Kedua, melakukan penyemprotan yang namanya fungisida. Nah, jadi bisa berbunga seperti ini. Nah, ini jadi ini tidak boleh melakukan pemangkasan fungisida. Karena apa? Fungisida itu kan untuk hama yang terkena penyakit. Nah, jadi fungisida itu mengandung bahan aktif yang namanya tembaga. Kalau kita semprotkan di sini, itu dia panas, jadi membuat bunga ini menjadi gugur. Nah, terus selanjutnya kita jangan melakukan pemupukan yang menggunakan kandungan nitrogen yang banyak. Karena apa? Karena kandungan nitrogen itu memunculkan tunas air di batang. Jadi bunga yang tumbuh di batang ini akan rontok karena tunas air yang muncul. Nah, itu. Makanya kita melakukan perawatan kakao harus melihat situasi dan kondisi pada kebun kita. Nah, seandainya seperti ini biarkan saja solusinya. Kalaupun mau melakukan pemangkasan, lakukan pemangkasan pemeliharaan. Nah, ini. Jadi kedepannya apakah potensi menjadi buah semua? Tidak. Jadi ini bukan menjadi buah semua. Ini hanya berapa persen. Tapi kita menanggulangi ke depannya agar tidak terjadi rontok bunga akibat dari kesalahan fatal kita dalam merawat kakao. Nah, ini. Nah, ini. Jadi memang dalam satu kebun itu enggak semua berbunga yang lebat. Contoh seperti pohon sebelah ini. Nah, untuk bunganya mungkin hanya beberapa persen ya. Jadi nggak semua tanaman ini yang bunganya banyak. Nah, ini contohnya pohon yang sudah menjadi buah yang berukuran 8 cm. Nah, ini dia 8 cm. Nah, itu bisa kita lihat di pohon sebelahnya. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh tanaman kakao yang ada bunganya juga termasuk lebat. Nah, ini. Makanya saya bilang tadi, kalau saat lagi pembungaan kita hanya bisa melakukan pemangkasan
di cupon seperti yang di bawah itu kita buang, cupon saja. Tapi kalau untuk pemangkasan berat itu tidak disarankan, apalagi sekarang di Aceh Tenggara, Kota Cian itu lagi mengalami yang musim kemarau. Jadi harus mempilah-pilah kita dalam melakukan perawatan kakao. Nah itu. Jadi banyak faktor yang dapat menggugurkan bunga ini, yaitu dalam konteks kondisi alam juga. Jadi angin juga dapat mempengaruhi dari kerontokan bunga. Nah ini, makanya di saat seperti ini kita nggak boleh melakukan pemangkasan terlalu berat. Kenapa? Karena daun ini yang bisa menahan anginnya, setidaknya hanya beberapa persen. Itu dia. Jadi solusinya seperti itu. Yang pertama, di saat berbunga lebat kita tidak boleh melakukan pemangkasan berat. Yang kedua, kita tidak boleh menyemprotkan yang namanya fungisida, karena fungisida itu mengandung tembaga. Jadi dia tembaga itu kalau kita semprotkan panas. Nah, selanjutnya jangan menggunakan pupuk yang mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi. Karena apa? Karena kalau kita gunakan urea terlalu tinggi nitrogen, itu bisa menimbulkan tunas-tunas baru muncul. Jadi mengakibatkan bunga-bunga gugur akibat tunas tadi yang muncul. Nah itu. Mungkin di sini ada petani yang punya pengalaman di kebunnya banyak bunga tapi banyak yang rontok. Nah, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita bisa sharing-sharing, dan kedepannya nanti saya akan buat bagaimana cara agar bunga yang di kakao ini tetap istilahnya lengket dan jadi buah. Karena ini harapan kita ke depannya. Ini bunga ini harapan kita menjadi bunga terus aman sampai kita panen. Itu harapannya. Cuman memang kalau berbunga gini kita nggak usah harapi 100%. Karena satu, walaupun dia sudah perawatan yang benar, tapi kita nggak tahu dalam kondisi alam seperti angin kencang. Nah itu, karena itu banyak juga mempengaruhi. Angin kencang, curah hujan tinggi itu dapat mempengaruhi dalam pertumbuhan bunga, sehingga kalau bunga menjadi rontok itu tidak akan menjadi buah. Jadi prosedurnya seperti itu. Oke, mungkin hari ini kita membahas tentang bunga. Mungkin kedepannya kita akan membahas dalam materi-materi yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk petani silahkan berkomentar, mungkin ada saran dan masukan untuk video ini silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.